semuanya, perkenalkan, nama saya Nino Novianti dan Puspita. Saya adalah siswi Amlapura. Saya pada kesempatan kali ini ingin berbagi pengetahuan mengenai menstruasi. Saya juga ingin menjadi duta Menswi Caraka agar dapat berbagi ilmu pengetahuan dengan remaja lainnya. Selain itu, saya juga ingin menambah kasanah pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan pada remaja. Saya juga merasa terpanggil untuk ikut menyuarakan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi pada remaja putri. Nah, untuk video penjelasannya, kita simak video berikut ini ya. Kapan sih biasanya anak perempuan datang menstruasi untuk pertama kali? Biasanya dan normalnya anak perempuan biasanya datang menstruasi pertama kali yaitu pada umur 10-14 tahun. Nah, jika kalian sudah menstruasi, berarti kalian sudah menginjak remaja. Selain itu, menstruasi ini menjadi tanda bahwa kalian sudah mengalami masa pubertas. Buat kalian yang sudah menginjak remaja atau sudah mengalami masa menstruasi, sebaiknya kita harus memerhatikan kebersihan dan kesehatan kewanitaan kita. Karena kenapa? Karena di saat sudah remaja dan mengalami masa menstruasi, kita akan lebih rentan terkena penyakit kewanitaan seperti penyakit menular seksual. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kita memerhatikan kebersihan dan kesehatan pada kewanitaan kita. Nah, bagaimana sih cara menjaga kebersihan kewanitaan kita saat kita sedang menstruasi? Biasanya dan seharusnya mengganti pembalut selama 4 jam sekali, membersihkan tangan sebelum mengganti pembalut, dan mencuci area kewanitaan kita sebelum menggunakan pembalut yang baru. Kebanyakan wanita juga mengalami haid yang terlambat dari biasanya. Itu kira-kira apa sih penyebabnya ya? Penyebabnya, telat haid biasanya dipicu oleh beberapa kondisi, yaitu seperti stres, kenaikan atau penurunan berat badan, dan dalam kondisi hamil. Saat kita haid biasanya mengalami nyeri pada perut bagian bawah. Apa sih itu penyebabnya? Biasanya penyebabnya yaitu peluruhan dinding rahim saat haid yang memicu kontraksi sehingga menekan pembuluh darah yang mengelilingi rahim, dan kontraksi ini memutuskan suplai darah dan oksigen ke rahim. Akibatnya, jaringan rahim melepaskan bahan kimia yang memicu adanya nyeri saat haid. Beberapa anak perempuan mengalami menstruasi untuk pertama kali dengan waktu yang berbeda-beda. Kenapa ya bisa begitu? Karena menstruasi pertama kali datang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor genetik atau faktor keturunan, bentuk badan seseorang, dan gizi seseorang. Maka dari itu tidak heran jika anak perempuan mengalami menstruasi pertama kali dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Ada 2 gangguan saat haid yang paling umum, yaitu amenore dan dysmenore. Kira-kira apa ya itu? Amenore adalah gangguan sistem reproduksi yang mengakibatkan wanita tidak menstruasi secara rutin atau wanita tidak mengalami menstruasi sampai umur 16 tahun. Nah, di amenore ini juga ada bagian yaitu amenore sekunder. Apa sih itu amenore sekunder? Amenore sekunder adalah ketika seseorang mengalami menstruasi secara rutin tetapi tiba-tiba berhenti. Nah, untuk yang terakhir yaitu dysmenore. Kira-kira apa ya? Dysmenore itu adalah nyeri haid menjelang atau selama masa haid. Terakhir yaitu dysmenore. Kira-kira apa ya dysmenore? Yaitu dysmenore adalah nyeri saat menjelang atau dalam masa menstruasi. Untuk pengetahuan yang terakhir, seseorang yang sudah tidak mengalami menstruasi lagi yaitu disebut menopause. Menopause bisa terjadi di rentang usia 44 sampai 55 tahun.
untuk membuktikan seseorang itu benar-benar menopause, yaitu dengan cara bahwa mereka tidak mengalami menstruasi selama setahun berturut-turut. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.